Halo teman-teman semua, makasih ya udah hadir di acara kita di EDC Health Talkative volume ketiga. Kali ini bareng aku yang mungkin teman-teman sering dengar aku biasa jadi moderator, kali ini ditantang buat jadi pembicara. Jadi luar biasa ya. Teman-teman makasih banget yang udah standby dari acara ini mulai sampai sekarang di sore hari yang cukup mendung kalau di sini. Kalau di tempat teman-teman gimana? Apakah masih mendung? Tapi hari ini tetap kita seru-seruan walaupun mungkin hujan ataupun mendung dan sebagai macam, tapi kita tetap diskusi dan belajar di hari ini. Jadi nggak perlu ini ya merasa mahir atau dan bagaimana, tapi di sini kita saling belajar dan diskusi aja. Nah, untuk tema hari ini kita bakal bahas yang sesuai judul yang kemarin, yaitu memaksimalkan copywriting untuk bisnis dan promosi kamu. Jadi hari ini aku kenalan dulu, tadi ya udah kenalan dikit aja. Jadi di Edicode Host aku posisinya adalah sebagai content strategis atau copywriter. Nah, ini kenalannya ya. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Nah, untuk mungkin tanya-tanya kenapa sih kakak sih yang jadi ngisi gitu. Nah, di kali ini aku ngisi karena punya sedikit ya, belum banyak experience di nulis. Karena aku pribadi juga suka nulis dan pengalamannya dulu pernah di media juga, sempat sekitar 3 tahun sambilan kuliah kerja di media juga. Terus di situ juga yang bikin melatih untuk lebih banyak mungkin interview, belajar untuk menulis yang lebih rapi dan juga mengenal beberapa kosakata yang mungkin formal dan informal seperti itulah. Nah, itu yang mungkin makin lama kok makin seneng ya gitu. Akhirnya waktu menjelang lagi liburan tuh menuju kuliah, aku akhirnya fokus ya udah deh ngambil ilmu komunikasi. Jadi aku juga base-nya adalah S1 komunikasi dan mengambil spesialisasinya di bagian public relation atau space marketing. Jadi cocok juga ya, jadi di menulis ada juga ada sisi marketing, makanya nanti kita akan bahas hubungannya apa. Terus sambil copywriting gitu kan di Host juga aku nulis-nulis di Blogger, nulis-nulis di blog aku sendiri, jadi teman-teman bisa baca, tapi mungkin nggak promosi di sini, nanti aja. Kita lanjut aja langsung ke materi kita hari ini, oke. Nah, apa sih yang bakal kita bahas di hari ini ya? Kita bakal bahas tentang copywriting secara dasar dan basicnya dulu. Karena mungkin masih banyak sih teman-teman kayak susah membedain yang mana sih copywriting, yang mana nulis biasa. Nah, makanya aku di sini pengen dasar dulu deh. Mungkin ada teman-teman yang masih belum apakah copywriting dengan content writing, apakah sama dengan content marketing, digital marketing. Karena tadi juga sempat aku baca-baca juga sih pertanyaan teman-teman yang masuk melalui pendaftaran, juga ada yang nanya. Jadi malah bertanya soal digital marketing, apakah sama? Nah, ini bakal kita bahas. Jadi ada poin-poin yang teman-teman mungkin bisa baca di slide-nya. Ada apa sih masalah-masalah yang sering terjadi di bisnis, kemudian yang berhubungan dengan copywriting. Kemudian ada studi-studi kasus yang mengenai copywriting. Kemudian, Kak, aku pengen dong jadi copywriter, gimana ya caranya gitu. Jadi kalau copywriter itu adalah sebutan bagi seorang yang melakukan atau profesi yang melakukan copywriting gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nih yang sering kerjain copywriting itu disebut dengan copywriter, profesinya seperti itu. Nah, apa sih tugas copywriter? Nah, itu dia bahas. Dan apa sih tips triknya Kak, biar copywriter aku viral seperti itu, copywriting aku viral gitu. Itu bakal kita bahas hari ini ya. Oke, standby mungkin catatannya. Nah, kita dulu mungkin base-nya dulu. Apa sih itu copywriting? Jadi copywriting itu bisa sering disebut dengan seni untuk menjual melalui tulisan. Jadi teman-teman harus bisa bedain gitu. Kalau misalnya teman-teman nulis puisi, itu nggak bisa dibilang copywriting karena di sana teman-teman nggak ngejual sesuatu di situ. Jadi cuma hanya ingin memberitahu gitu kan, sebuah tulisan indah gitu. Nggak bisa. Jadi copywriting itu ada unsur menjualnya. Nah, di sini tujuan dari copywriting itu adalah orang yang menulis itu punya tujuan, menancapkan tujuan di tulisan itu untuk pembaca, yaitu memberikan respon. Entah itu dia responnya ingin beli, entah itu responnya mau daftar nih. Kalau event, kita share tuh kan kayak captionnya untuk di media sosial atau di mana-mana itu. Kemudian ketika orang klik dan teman-teman akhirnya ikut kelas ini, itu berarti ternyata udah kena nih sama copywriting kita. Itu salah satu adalah tujuan untuk copywriting itu tersebut. Dan masih banyak lagi, ada juga buat ingat gitu kan. Kalau ingat ini mungkin beda gini, kayak teman-teman mungkin disebut brand nggak ya? Jadi teman-teman beli minuman nih, minuman mereknya apa gitu kan. Tapi ingatnya teman Aqua ingat ya.
Cuman teman-teman belinya nggak Aqua gitu. Berarti kan campaign Aqua berhasil nih, tapi teman-teman nggak beli itu gitu. Berarti kan nggak harus ya. Jadi tujuan copywritingnya juga nggak harus beli juga sih sebenarnya gitu. Bisa aja supaya brandnya diingat gitu. Bisa juga seperti itu. Dan masih banyak tujuan-tujuan lainnya untuk bisnis. Nah, kenapa sih copywriting itu penting untuk bisnis? Nah, kalau misalnya orang taunya, copywriting itu seni menjual, kalau secara basic sebenarnya adalah memberikan informasi dan solusi. Karena produk itu adalah solusi. Jadi ketika teman-teman membeli benda sesuatu, ketika teman-teman menulis tulisan copywriting itu, teman-teman itu yang sebagai, misalnya teman-teman memosisikan diri sebagai copywriter, teman-teman harus tahu nih masalah apa yang pengen dipecahkan kalau si pembeli konsumen kita tadi membeli produknya kita. Nah, makanya tujuan dari bisnis yang pertama menurut aku adalah memberikan informasi dan solusi. Solusi yang ya ketika nanti membaca copywriting tadi dan konsumen kita itu akhirnya membeli, mereka merasa bahwa aku tepat nih membeli ini, aku memang membutuhkan produk ini, seperti itu. Yang kedua adalah biar konsumen mengenal brand tersebut gitu. Gimana sih kalau misalnya kita nggak bikin copywriting, misalnya kita bikin bisnis nih, kemudian kita nggak bikin keterangannya gitu kan, kayak sebuah nama aja gitu. Tapi kita nggak menjelaskan bisnis kita tuh apa gitu. Produknya apa, kita nggak jelasin, nggak ada tagline-nya, kemudian nggak ada deskripsi detailnya atau dan segala macam. Bagaimana konsumen akhirnya mengenal bisnis kita? Taunya cuman ya udah logo, nggak sampai berapa hari pasti juga lupa gitu. Dengan adanya copywriting, brand itu sendiri akan lebih kuat gitu. Jadi ternyata produk tadi, misalnya produk diet gitu, atau Edicourse sendiri deh. Edicourse itu apa sih gitu kan? Kalau misalnya dari namanya kan bisa dibilang agak susah ya disebut ya kalau misalnya dari kita ngobrolin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kita jelasin nih, Edicourse tuh jual ini, produknya ini. Akhirnya ada cloud, ada private cloud gitu, teman-teman bisa beli domain ke website teman-teman. Terus ada produk apa aja, kemudian kita kasih pengetahuan soal server dan segala macam. Akhirnya, teman-teman tahu Edicourse ini adalah web hosting provider nih yang buat teman-teman yang punya website atau teman-teman blogger bisa pakai gitu kan untuk website dan blog teman-teman gitu. Ya gitu, jadi ngebangun brand itu sendiri. Nah, yang pasti yang ketiga adalah meningkatkan konversi dan penjualan. Konversi itu bisa juga dalam bentuk orang akhirnya tahu dengan nilai mungkin di Facebook Ads. Nah, kita mungkin di luar itu kita bahas ya, mungkin teman-teman pasang Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, konversinya tinggi dengan adanya copywriting yang tepat gitu kan, viral orang bilang. Kemudian penjualan pastinya naik juga karena akhirnya orang klik nih, beli sekarang, ya beli. Akhirnya mereka tergerak untuk membeli atau melakukan share, melakukan like seperti itu. Jadi kenapa penting? Harus penting. Teman-teman harus belajar tentang copywriting. Baik, kita lanjut. Nah, tadi ada yang nanya ya, Kak, apa sih Kak content writing dan copywriting, apakah sama? Nah, ini kita teman-teman harus bedain antara dua hal ini. Nah, kalau content writing adalah penulisan yang untuk memasarkan brand, jadi yang mana fokusnya itu bukan menjual, tapi lebih kepada mengenalkan dan lebih detail, dan itu membangun nilai brand itu sendiri secara utuh. Maksudnya kayak membangun kepercayaan, kayak trustednya gitu lah ya, gitu. Trustnya, kemudian loyalitas dari customer-nya juga. Kemudian yang mana ending akhirnya adalah brand awareness dan konversi. Jadi kayak content writing itu adalah mendukung dari copywriting itu sendiri. Nah, misalnya kayak blog, artikel, karena itu kan butuh panjang gitu ya. Biasanya dominasinya tuh tulisannya lebih panjang. Terus juga nggak mungkin kan menghafal tulisan yang panjang gitu. Makanya itu disebut dengan content writing. Mana ada postingan sosial media juga, itu adalah konten gitu kan. Mana ada email dan e-book dan podcast dan segala macam. Sedangkan copywriting itu melibatkan tulisan yang isinya konten yang menarik perhatian. Jadi kayak ada attention-nya gitu. Misalnya, nanti kita akan ada kasih contoh-contoh. Misalnya kalau kita jualan apa ya, kita sekarang lagi ada promo PPS gitu 30%. Gimana sih supaya akhirnya orang beli gitu kan. Mau websitenya lebih cepat, ya pakai PPS dong kayak gitu. Jadi sifatnya lebih menjual dan akhirnya kita memberikan perintah secara tidak langsung untuk akhirnya konsumen akhirnya membeli produk tersebut gitu ya. Nah, kok kecepatan kayaknya nih. Kita lambatin aja. Nah, contoh-contohnya apa? Ada iklan, kemudian yang teman-teman lihat di banner gitu ya. Terus ada iklan yang ada di media sosial, kemudian ada mungkin di Google Ads-nya, teman-teman mungkin lihat iklan-iklan yang ada di YouTube juga yang muncul gitu kan. Terus ada email campaign yang mungkin email promo, brosur dan segala macam. Nah, kalau aku pribadi ya, walaupun sedetail kayak gini banget, aku pribadi ngebedain content writing dengan copywriting
semudah adalah content writing itu lebih kepada informasi-informasi yang sifatnya lebih detail dan punya tulisan yang bisa dibilang lebih panjang, yang nggak mungkin kita hafal. Sedangkan copywriting itu tulisan itu lebih pendek, cepat, mudah diingat, dan menarik gitu. Jadi kayak, kita tuh jadi ingat gitu, kepikiran gitu kan. Jadinya, itu tuh campaign-nya brand ini, ini campaign-nya brand ini, berarti itu copywriting gitu aja. Kalau content writing tuh susah banget sih kita ingat gitu, jarang banget sih. Kemudian, nah ini dia yang aku bilang contohnya. Jadi kalau content writing itu seperti ini, ada ebook nih misalnya. Kemudian, nah kalau kita juga di Editorial House tuh bikin blog ya, kita selalu update satu hari itu ada berapa artikel yang bisa teman-teman baca di blognya Editorial House. Kemudian juga ada kayak podcast juga, dan itu banyak brand yang juga menggunakan itu. Nah sedangkan copywriting, nah ini aku kasih contohnya Tokopedia sama Traveloka. Nah ini kayak ada kejar diskon, ada waktu Indonesia belanja, dan Traveloka kemudian. Nah itu adalah bentuk copywriting. Nah aku bilang tadi lebih pendek, kemudian lebih mudah diingat, dan akhirnya selalu digaung-gaungkan di mana-mana gitu. Seperti itu. Jadi kebayangkan ya kalau ada bedanya content writing dengan copywriting. Oke. Nah apa sih syarat-syaratnya menjadi copywriter? Syarat-syaratnya gampang nggak, susah nggak ya gitu. Sebenarnya balik ke teman-teman mau belajar apa enggak. Mungkin aku karena base-nya adalah suka nulis, itu mempermudah untuk akhirnya mengenal, lebih mudah untuk belajar copywriting. Karena ada juga sih yang kayaknya belum tahu menulis dan segala macam, akhirnya mulai dari nol gitu. Tapi dengan kita misalnya sering baca, kemudian belajar, siapapun bisa, apalagi suka dengan dunia digital ya, misalnya dunia sosial media misalnya, atau yang hal yang terbaru sekarang. Kayaknya anak-anak sekarang udah kreatif juga ya, milenial sih ya kalau bilang seperti itu. Nah apa aja sih skill-skillnya? Pertama adalah penguasaan bahasa. Nah penguasaan bahasa ini penting karena aku pribadi pun masih sampai sekarang pun belajar mulai tatanan bahasa yang benar seperti apa, terus perubahan kata seperti apa, masih sering juga melakukan kesalahan. Tapi balik ke kita sih, apakah kita berubah, mengevaluasi diri untuk bahasa. Makanya bagi teman-teman, boleh sih menggunakan bahasa slang, tapi mungkin ada batasannya. Untuk copywriting kita perlu memperhatikan beberapa bahasa yang jangan sampai nanti bahasanya bakal menimbulkan banyak makna atau ambigu. Makanya teman-teman harus mulai di awal adalah belajar bahasa lebih baik gitu ya. Yang mana yang sambung atau yang mana yang dipisah, seperti itu. Kemudian adalah memahami anatomi iklan, skenario atau online. Jadi copywriting itu banyak banget bentuknya. Nanti kita jelasin apa-apa itu bentuknya. Nah, teman-teman harus tahu nih anatominya apa, karena punya step by stepnya, ada headline, kemudian ada leads, kemudian ada CTA, ya, call to action. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi kita harus paham dulu susunannya. Jangan sampai nanti urutannya malah di atas gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, maka malah aneh jadinya. Kemudian adalah jiwa menjual, itu penting. Kadang-kadang kan kita gimana sih kak aku mau jadi copywriter, aku aja jualin barangnya aja malu sama teman aku. Jadi kalau jadi copywriter tuh udah bebasin deh yang kayak gitu, pokoknya mulai belajar untuk pede buat punya menjual gitu ya, menjual. Pun aku pribadi juga nggak pinter-pinter banget sih kalau jualan sama teman, tapi tenang aja gitu ketika menemukan kata-kata yang akhirnya seperti pantun dan unik gitu ya, itu menjadi sesuatu yang menagih gitu buat kita kulik-kulik. Kemudian kreatif. Ya memang benar sih, kreatif itu penting banget karena kita sekarang eranya di mana orang dengan mudah mempromosikan apapun di semua channel gitu kan. Ada sosial media, ada web, kemudian kita juga bisa jadi streamer ya di YouTube kayak mungkin sekarang gitu kan, kita langsung live aja gitu, gratis gitu kan, pun bisa. Jadi jiwa kreatif itu harus timbul gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu Odading ya, itu kan bisa dibilang menarik, unik, dan mungkin dadakan, tapi menurut aku dia adalah si mas yang mempromosikan Odading tadi cukup berhasil gitu, dengan dia bisa membuat viral tempat makan yang dengan bahasa yang unik dia tadi, walaupun dengan bahasa lokal gitu, tapi akhirnya orang tertarik gitu untuk memperhatikan. Itu berarti kan kreativitas yang kita bertanding di dunia sekarang itu dunia kreativitas, jadi teman-teman harus mengasah itu terus. Wawasan yang luas penting, teman-teman harus juga tahu tren sekarang ngapain, terus juga selalu haus akan ilmu-ilmu baru, karena kan selalu update ya sekarang. Kemudian punya empati. Nah itu penting sih sebagai copywriter, karena banyak kita mungkin berpikir copywriter itu ya udah mengikuti kita jualan, tapi
jangan sampai, menurut aku ya, aku punya prinsip jangan sampai akhirnya copywriting itu malah membuat akhirnya bumerang bagi si copywriternya, karena ada banyak kasus yang aku tahu bahwa karena tidak tahu ada orang yang tersinggung dengan tulisan tersebut. Maksudnya ketika dia bikin satu campaign dan dia mungkin nggak nelisik gitu, apakah konsumen ataupun target marketnya itu memahami apa yang disampaikan, akhirnya yang terjadi adalah pergesekan gitu. Akhirnya orang-orang yang dia sasar adalah tersinggung atas apa yang dia sampaikan dalam iklannya tadi gitu kan. Makanya butuh banget empati bahwa ketika kita bikin copywriting, kita juga harus memposisikan diri kita sebagai orang yang membaca gitu. Apakah kalau misalnya saya di sisi itu tersinggung nggak ya dengan kata-kata itu? Kadang ada pengen viral, kemudian ada pengen tulisannya terkait dibaca orang banyak, kemudian mungkin pengen nggak keluar kos yang banyak, jadi pengen buat kontroversial, tapi akhirnya bikin brand itu malah jatuh gitu, atau malah bikin ganti rugi gitu, karena ada yang menuntut di tempat lain seperti itu. Tapi sekarang udah ada undang-undang IITE ya gitu kan, kita mesti hati-hati banget. Oke, nah ini dia yang perlu kita perhatikan. Apa sih tugas-tugas copywriting? Copywriter apakah cuma nulis aja? Masa sih? Gitu. Nggak ya, copywriter itu sangat banyak yang harus dilakukan. Pertama pasti menciptakan ide. Jadi adalah copywriter itulah yang akhirnya membuat ide-ide bagaimana campaign yang terbaru, kemudian ide-ide untuk brand tadi akhirnya dikenal konsumen, dan mungkin hal-hal menarik yang akhirnya dibuat untuk bagaimana caranya orang makin paham dan mengenal dengan brand itu. Ya, menciptakan ide. Jadi bukan copywriter hanya bukan kasih produk tinggal bikin gitu, enggak, dia juga terlibat untuk menciptakan ide yang baik untuk akhirnya disampaikan ke konsumen. Kemudian menyesuaikan visual. Walaupun tugasnya copywriter itu dominasinya adalah menulis ataupun juga membuat konsep, tapi visual juga penting. Jadi setidaknya si copywriter itu juga paham gitu, kayak basic dari visual yang baik seperti apa, ataukah kalau misalnya dalam ads itu ada berapa kata sih perlunya, apakah sepanjang-panjangnya gitu. Pasti ada batas kalimat dan kata, berapa kata yang diperlukan. Nah itu copywriter tuh harus tahu gitu, visual yang baik di mana sih di mata gitu. Nanti aku juga pernah lihat tuh iklan, dia bikin iklan tentang mungkin biodatanya, mungkin untuk kampanye sebuah politik lah ya sebenarnya. Aku pernah lihat ada sebuah spanduk mengenai ya dia kampanye politik untuk dirinya, mencalonkan diri, tapi dia lupa kalau menaruhnya di banner yang bisa dibilang gede, tapi tulisannya itu dia bikin CV gitu ya, dia bikin CV sepanjang-panjangnya gitu di situ. Kira-kira ada orang yang baca nggak ya gitu kan? Nggak mungkin kan kalau misalnya secara logika kita berhenti, kita baca sepanjang-panjang itu kan nggak mungkin, karena orang-orang yang melihat di jalan itu adalah orang-orang yang perlu dengan kecepatan tinggi itu melewati jalan gitu kan untuk melihat banner itu. Berarti kan hal yang dibutuhkan adalah banner yang cukup punya font yang besar, kemudian dengan punya kata-kata yang mudah diingat, dan akhirnya sampai ke konsumen itu. Makanya kita harus tahu nih posisinya channelnya di mana, terus juga distribusi ini seperti apa, visual yang cocok seperti apa. Nah kita harus tahu, makanya kenapa copywriter juga ikut andil tuh dalam menyesuaikan visual yang baik dan akan diterima oleh sasarannya tadi, konsumennya tadi. Kemudian adalah setelah menciptakan ide, dia juga terlibat di mengembangkan ide itu. Idenya dikembangkan, misalnya ada satu konten, mungkin produk A gitu ya. Kalau kita produk PVS ya, karena kita di Cloudhost, produk PVS ini mau dikembangkan di berbagai channel. Ada channel Facebook, channelnya Google, kemudian ada channel ini. Nah, bagaimana sih implementasinya supaya akhirnya di berbagai channel ini punya target yang sesuai dengan maksud yang sesuai gitu. Misalnya yang ini gunanya untuk UKM. Ada juga yang mungkin untuk para UKM, ada juga yang untuk sekolah, mungkin ada di dunia pendidikan, mungkin ada di sisi kesehatan dan segala macam. Jadi balik lagi, dia juga bertugas untuk mengembangkan kata-katanya tadi itu bisa digunakan di berbagai channel, atau mungkin dia punya inovasi di berbagai channel itu dengan inti yang sama tapi tetap nggak berubah maksudnya gitu. Kemudian menentukan jingle ya. Jadi teman-teman yang terlihat kayak kita bahas apa ya, kita ada jingle. Cuman kalau misalnya ada lagi ngumpul sama teman, tiba-tiba ada ting tong gitu kan, bunyi apa gitu, teman-teman udah tahu
itu pakai aplikasi ini gitu kan. Nah itu salah satu copywriter yang punya ini gitu, yang punya ikut andil juga dalam menentukan jingle yang tepat agar akhirnya orang tahu nih orang ini pakai ini. Akhirnya kan tertarik tuh aku mau download juga gitu. Kemudian talent audio, makanya kalau teman-teman tahu talent audio, teman-teman pasti tahu ya kalau ada orang-orang yang oh kalau misalnya ini orang yang pakai suara ini Garuda nih gitu kan. Kalau pesawat ya, kalau yang ini nih suara Citylink, terakhirnya tuh ada pantun kayak gitu. Berarti kan udah ada ciri khas. Nah itu juga adalah bagian copywriter untuk menentukan hal-hal seperti itu. Kemudian terakhir adalah melakukan riset. Nah aku bilang kemarin tuh ada cerita campaign juga kalau di Ericos itu kita penting untuk melakukan riset untuk copywriter, karena kalau nggak riset ya mau gimana dong tahu apa sih yang sedang lagi viral di media sosial, apa sih yang konsumen kita tuh seneng gitu kan saat ini gitu. Kita harus relate dan harus tahu gitu, makanya kita harus tahu up to date-nya seperti apa, target marketnya seperti apa, kemudian informasi apa sih yang pengen disampaikan seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh-contohnya. Contoh-contohnya apa aja? Nah ini salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat. Ya aku bilang menyesuaikan visual seperti contoh yang aku bilang tadi. Website ngebut pakai BVS. Jadi kalau teman-teman lihat, ya salah satu implementasi copywriting yakni mempromosikan BVS yang saat ini. Nah, kenapa sih pakai kata-kata website ngebut pakai BVS? Karena yang ingin saya sampaikan di sini adalah promosi kepada pelanggan yang udah pakai hosting. Bagaimana dia akhirnya mau untuk migrasi ke BVS. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka berubah, mereka akan merasakan kecepatan dan juga keleluasaan untuk menggunakan ketimbang memakai hosting seperti itu. Oke lanjut. Jadi ini salah satu contoh menyesuaikan visual dari tugasnya si copywriter. Kemudian, nah ini kalau kita ambil brand yang lain ya. Ini salah satu yang menarik juga dari visual untuk copywriting, yakni campaign tentang a without Whopper. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada McDonald's, ada Burger King, dan mereka salaman gitu ya. Itu kan kontroversi banget ya. Tapi dia bikin di sini adalah maksudnya dia hanya bikin tagline-nya singkat banget, cuman a day without Whoppers. Tapi di sini dia ngasih tahu bahwa di sini dia bilang kalau visual ini ingin menyampaikan kalau dia itu bekerja sama, maksudnya tidak, walaupun dia punya brand, maksudnya punya brand berbeda, terus produknya tetap burger, tapi tetap bareng gitu ya, tetap bareng gitu. Jadi si Burger King ini ingin bilang kalau kita tuh udah, walaupun kita nggak jual Whopper tuh, kita udah ngasih ke Burger King, ngasih ke McD udah ngejualnya sekian gitu kan, sedangkan dia nggak ngejual Whopper gitu ya gitu. Jadi masih ingin menyampaikan pesan kebersamaan, tapi tetap kontroversial pastinya ya, karena kan ini brand lain yang disebut gitu. Tapi tetap pengen nyampain suatu empati yang menyentuh bahwa kita walaupun kejualan ya kita tetap cari duit gitu dengan berjualan burger kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah itu tadi yang aku bilang tadi kalau menentukan jingle ya, menentukan jingle. Nah ini inget kan brandnya? Pasti kalau teman-teman ngumpul sama teman terus kayak lagi transaksi atau mungkin lagi duduk tiba-tiba ada bunyi ting ting gitu kan, atau bunyi gitu kan, pasti teman-teman udah inget banget nih di kepala, oh ini warna bunyinya kayak gini, bunyinya kayak gini, bunyinya kayak gini. Ya oke deh, tinggal mungkin teman-teman coba kulik-kulik lagi apa benar ya. Nah itu salah satu juga copywriter andil dalam menentukan jingle dari brand untuk diingat. Nah ini dia tadi aku bilang konversi. Bagaimana sih caranya bikin copywriting kamu menghasilkan konversi? Konversi itu dalam bentuk ya tadi ya share yang banyak, akhirnya banyak yang like, banyak yang tahu, atau like yang banyak, dan terakhir juga akhirnya balik ke penjualan. Nah yang pertama adalah riset pastinya. Karena kalau kamu nggak riset, kamu bakal ya sia-sia sih kalau menurut aku. Kalau bikin copywriting yang minim riset itu bakal kesulitan untuk menyampaikan pesan yang tepat dan tepat sasaran gitu. Makanya kenapa kita harus riset baik itu target marketnya seperti apa, kemudian apa yang produk yang dijual, kemudian promo apa yang disampaikan, tujuan akhirnya seperti apa, teman-teman harus tahu. Kemudian memahami psikologi manusia. Jadi ya mungkin kan teman-teman jualan produk, contohnya produk rok gitu kan, rok. Teman-teman jualan rok dan kira-kira pakai rok siapa sih? Perempuan kan, tapi teman-teman karena nggak riset tadi dan nggak paham tentang psikologi dan nggak kenal ya apa bendanya, teman-teman ngiklan atau membuat tulisan copywriting itu yang sasarannya itu terlalu ambigu, artinya
sasaran iklannya itu terlalu luas, teman-teman juga melibatkan laki-laki di situ gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin kan yang cowok bakal beli rok gitu. Jadi teman-teman harus tahu, oh ini kalau marketnya perempuan warnanya pasti warnanya ada pinknya, kemudian ada kesan cantiknya gitu ya. Perempuan tuh senangnya apa sih gitu kan? Bunga-bunganya mungkin dari segi visual. Nggak mungkin kan ketika jualan tapi produknya itu kesannya maskulin dan segala macam. Berarti kan nggak tepat ya. Kayak memahami psikologi Indonesia itu penting untuk akhirnya copywriting kita tuh menghasilkan sesuatu. Kemudian headline yang bikin penasaran. Kalau orang bilang clickbait ya, tapi balik lagi sih, penasaran kayak gimana dulu. Jangan sampai clickbait tapi akhirnya bikin orang kecewa gitu. Maksudnya headline yang bikin penasaran itu kayak, kita contoh kayak tadi ya, WIB gitu kan. Apa sih WIB gitu kan? Orang jadi akhirnya ngulik dan akhirnya, oh ternyata adalah satu campaign untuk belanja dari si ini, gitu, brand ini gitu kan. Jadi headline itu bikin orang kepo. Kalau istilah sekarang tuh pengen tahu gitu kan. Apalagi orang kita tuh sering banget kepo ya sama siapa aja dan sama apa aja. Selanjutnya adalah tepat sasaran dan orisinil. Orisinil tuh penting ya, jangan sampai nanti teman-teman karena lihat yang tetangga sebelah atau kompetitor sebelah copy paste, akhirnya yang terjadi adalah ribut gitu kan, atau mengklaim punya dia dan akhirnya bahkan terjadi sesuatu gitu yang nggak baik gitu. Makanya kalau bisa, kalaupun misalnya nanti agak beda-beda dikit, teman-teman harus punya originalitas. Oh, brand ini punya seperti apa ya personanya, seperti itu. Bagaimana sih sosok yang pengen dibawakan, targetnya seperti apa. Jadi teman-teman harus tahu sasarannya seperti apa. Yang mana nanti jangan sampai menghabiskan dana marketing karena nggak tepat sasaran. Ya, tadi yang jualan rok, yang usia berapa sih yang pakai rok? Kira-kira kalau nenek-nenek pakai rok nggak ya gitu. Maksudnya di usia rok bunga-bunganya cantik kan nggak mungkin gitu. Jadi balik ke teman-teman juga tepat sasaran nggak sih copywritingnya. Kalau tepat sasaran berarti teman-teman bakal berhasil untuk menghasilkan konversi. Kemudian ada personal touch. Personal touch ini adalah sentuhan personal, apalagi brand, karena sekarang juga kita tahu kan kalau brand-brand itu juga kalau misalnya bikin konten untuk bikin copywriting untuk mengenalkan produknya juga mereka akan masukkan unsur-unsur mereka secara pribadi. Contoh yang kalau kita masih kecil dulu kayak apa ya, Nutrisari ya, jeruk kok minum jeruk gitu. Itu salah satu yang berarti masih kita ingat dan ada personal touch-nya, oh jeruk Nutrisari itu identik dengan jeruk. Akhirnya mereka juga bikin berbagai produk-produk jeruk-jeruk yang berbeda dan itu akhirnya membuat brand mindset kita bahwa oh iya Nutrisari itu jeruk, minuman jeruk gitu, serbuk jeruk, terus kemudian minuman yang segar dan segala macam. Jadi personal touch itu penting untuk kita tuh punya pembeda antara kita dan kompetitor. Dan selanjutnya adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah itu penting. Kalau misalnya kita jualan produk yang untuk orang Indonesia ya udah pakai bahasa Indonesia, jangan kamu pakai bahasa Thailand atau bahasa yang mungkin bisa dimengerti di sekelompok orang. Kecuali teman-teman yang memang sasarannya adalah per daerah, teman-teman bisa pakai bahasa daerah karena memang marketnya adalah daerah gitu. Jadi balik lagi, sasarannya mereka pakai bahasa apa? Bahasa alien mungkin, ya mungkin bahasa Indonesia, ya udah kita pakai bahasa Indonesia seperti itu. Kita balik ke bagaimana sih, kalau tadi kan udah dibahas tuh, gimana sih menghasilkan konversi. Nah, tapi kan harus riset tuh nomor satu. Gimana ya Kak cara bikin riset itu? Nah, kita catat dulu. Yang pertama, tujuan copywritingnya seperti apa. Kalau misalnya di Facebook Ads, teman-teman bisa ada setnya, ada awareness, kemudian ada apa ya, lupa. Yang terakhir ada konversi juga, terus juga ada branding ya, atau misalnya kliknya gitu. Teman-teman harus tahu tujuan copywritingnya untuk apa dulu. Apa untuk di media sosial mungkin, atau mungkin di banner mungkin ada di buka stand gitu ya. Ada di banner bisa juga, atau di brosur, atau mungkin di tanduk gitu. Nah, harus tahu dulu di mana tempatnya yang teman-teman bakal promosi. Kemudian tentukan STP. STP itu ada singkatan dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Segmentasi itu teman-teman yang mana yang pengen teman-teman ambil gitu. Misalnya dari segi usia berapa, misalnya usia umur belasan gitu, anak kecil, bisa jadi yang kayak brand-brand anak-anak, yang makanan anak-anak, ciki-ciki dan segala macam. Atau kalau teman-teman jual makanan ya, tapi kalau misalnya jualan pakaian dan segala macam pasti ada rentang usianya berapa. Kemudian punya karakteristik seperti apa. Misalnya kalau perempuan dia suka bajunya yang
bentuknya dia berhijab atau misalnya dia nggak berhijab, itu juga masuk gitu. Terus juga habis itu dari segi gaya hidupnya kayak gimana. Kalau gaya hidup nih balik ke mungkin penghasilan. Kalau teman-teman jual 200 tuh dapat tuh kalangan mana nih, atau jualan misalnya di bawah 100.000 tuh kalangan mana gitu. Teman-teman harus tahu sasaran dari mana. Kemudian targeting. Setelah teman-teman tahu segmennya kayak gimana, teman-teman bidik tuh targetnya. Oh, berarti aku ngambil di middle class yang mungkin bisa belanjanya sampai maksimal 200.000 doang gitu. Oh, berarti aku keep nih sini karakteristik perempuannya anak-anak kampus gitu ya. Terus juga mereka hobi jajannya tuh yang kayak gini, warna yang kayak gini, terus kayak gitu. Nah, kalau teman target, dan terakhir positioning, nanti udah tahu targetnya kayak gimana, segmennya kayak gimana. Teman-teman tahu produk ini positioningnya seperti apa. Teman-teman tahu menjelaskannya kayak gimana nih positioningnya. Produk ini nyaman dipakai dengan harga sekian gitu ya. Bukan bisa teman harga, karena positioning dari segi harga. Seperti itu. Nah, ini metode pemasaran ya, sebenarnya aku singkat aja karena teman-teman bisa kulik lagi marketingnya di buku dan di Google, mungkin browsing apa sih itu STP. Cuman aku kasih singkat. Nah, kita perlu tahu metode marketing ini supaya memperkuat sasaran dari copywriting kita. Kemudian media mana yang dituju. Nah, media mana? Nah, ini aku bilang tadi kita nggak bisa sama ratain semua channel karena channel-channel itu pasti punya aturan gitu kan, karena kita nulis panjang-panjang mungkin di Facebook gitu kan itu kita nggak bisa langsung aja, kita harus review dulu kan berapa menit, entah itu ditolak, entah itu nanti malah disuruh ulang. Nah, makanya kita nggak sembarangan tuh ya, jadi kita mesti tahu medianya di mana, aturannya seperti apa. Baik itu teman-teman juga ngiklan di TV ya, pasti punya aturannya seperti itu. Kemudian kumpulkan konten yang terbaik. Nah, ini dari versi aku karena aku sering banget kayak ngumpulin kompetitor, entah itu brand-brand lain, aku simpen, aku screenshot buat aku ulik bahasanya, targetnya kayak gimana, marketnya kayak gimana, maksudnya apa. Karena itu membuat kita tahu khazanahnya gitu kan. Mungkin bisa kita curi-curi, oh ternyata yang ditargetin orang-orang seperti ini gitu. Kira-kira orangnya kayak gimana ya? Sesuai nggak sih dengan produk yang kita jual gitu. Kita bisa saling membalancekan, akhirnya kita membuat dengan versi kita yang lebih baik ya, jangan meniru. Jangan meniru. Nah, kemudian adalah tingkatkan materi copy kamu, copywriting kamu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih copywriting kita bagus, impact-nya juga baik. Nah, kamu walaupun udah baik dan bagus, jangan semena-mena langsung kayak ya udah pakai itu aja terus gitu kan. Tapi harus tahu gitu, kenapa sih bisa jadi bagus gitu. Apa sih bahasa yang disukai ternyata sama si konsumen kita, apa sih yang bikin mereka jadi tertarik buat melakukan sebuah tindakan, entah itu like atau melakukan share gitu kan, atau bisa jadi mereka melakukan pembelian gitu kan. Jadi kayak dengan saya kayak ada flash sale tuh, ada yang mungkin cepat, kalau kita kan sering ngadain flash sale ya, teman harus standby setiap bulan kita ngadain flash sale. Dan kalau misalnya kita nggak setiap bulan itu ada yang senang, ada yang enggak gitu ya. Maksudnya yang rame dan yang enggak, pasti ada momennya. Tapi teman-teman harus tahu gitu, ketika rame itu karena apa? Ketika udah tahu nih, oh karena ini. Jadi the next-nya teman-teman bisa meningkatkan, berarti kita harus improve-nya di bagian ini, seperti itu. Harus meningkatkan di bagian ini, kayak gitu. Jadi teman-teman selalu upgrade terus materi copywriting-nya. Kemudian lanjut lagi, gunakan alat bantu. Makanya aku bilang kita nggak mungkin kan ngitung sendiri gitu kan. Makanya ada banyak aplikasi bantuan untuk menilai sebagaimana engagement, kalau bahasanya tuh kayak keterkaitan hasil dari konversinya yang kita udah sounding tuh berapa sih yang melihat, berapa sih yang like, berapa itu yang share. Itu ada aplikasi toolsnya gitu. Itu kan bisa pakai, dan itu udah banyak juga sih yang gratisan, bahkan juga platform-platform sekarang juga udah banyak yang udah ngasih panel untuk bisnis nih copywriting course ya. Ini tools yang teman-teman bisa implementasikan dengan mudah karena aku udah himpun sedikit. Nah, ini dia adalah kata-kata yang membantu copywriting kamu. Ada beberapa, kasih contoh. Nah, ini jenisnya yaitu kata-kata klise. Jadi ya biasa kayak ada kata gratis, hanya hari ini, kemudian ada buy one get three, diskon 75%, 75 plus 25 mungkin ya. Kayak gitu bisa jadi, dan ini walaupun udah klise banget ya gitu, kayak kita hampir lihat hampir semua orang udah pakai ini, tapi kenapa masih kita beli? Karena memang udah jadi apa ya, salah satu udah menjadi
aturan dan dari copywriting sendiri. Balik ke teman-teman mengkomunikasikannya lebih kreatif, mungkin dari segi visual, dari kata-kata yang menjadi bantuannya itu gitu kan. Jadi kata gratisnya mungkin bisa di bawah, tapi kita bikin implementasi yang di atasnya lebih baik gitu. Tapi itu udah menjadi pattern sih yang bisa teman-teman pakai kata gratis baru dan sekarang, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan itu. Kemudian kata-kata aksi ya. Jadi kalau ini contoh yang di Cloudhost, memicu audiens melakukan sesuatu. Kalau aku di sini contohnya ya ini ya, kita di promosi tentang private cloud, ingin punya private cloud sendiri gitu. Karena private cloud ini nggak sembarangan bisa semua orang punya gitu ya. Karena dan kita di Cloudhost inilah yang pertamanya kita tawarin dengan mudah untuk bisa implementasi. Nah, aku di sini nambahin kata-kata aksinya itu di bawah. Cobain dulu gitu ya. Cobain dulu free ini gitu. Ambil sekarang. Itu dua kata cobain dulu dan ambil sekarang adalah kata-kata aksi yang kita minta kepada audiens untuk melakukan hal seperti itu gitu. Cobain dulu deh gitu kan. Nanti kalau misalnya suka ya udah gitu. Tapi kalau cobain dulu dapat free lagi, jadi double ya. Aku bikin kata-kata aksi, tapi aku juga pakai kata free di belakang. Itu boleh juga. Teman-teman bisa mengkombinasikannya sesuka teman-teman. Nah, kemudian kata-kata menggugah perasaan. Nah, ini aku udah riset, nggak semua sih produk yang menggunakan ini, karena memang baliknya ke feel perasaan gitu ya. Biasanya sih memang kayak hiburan, entertainment sih bisa mengiklankan dengan menggunakan kata-kata yang menggugah perasaan. Misalnya kayak itu tadi ya, Traveloka contohnya, mereka kan bawa kata bahagia, itu adjective kalau bahasa Inggris kan kata-kata yang sifat gitu. Terus juga kamu merasakan, can you feel the heat, itu kamu bisa merasakan panas gak ya gitu. Atau kalau bahasa Inggrisnya kayak splendid ya, wonderful kayak gitu, delicious. Kalau bahasa makanan tuh enak karena dirasakan. Nggak semua brand atau produknya bisa kayak mungkin kalau dia jual makanan bisa, kalau misalnya saya jual tempat mungkin bisa mengandalkan comfy, comfortable kayak gitu. Itu bisa pakai kata-kata nyaman gitu ya, adjektif yang seperti itu. Harus dirasakan oleh si audiensnya tadi gitu, atau pembaca konsumennya tadi. Nah ini paling aku suka karena selain mudah, nggak mudah juga sih mencari kata-kata yang sama, tapi mudah diingat. Dan sasarannya itu konversinya bisa dibilang lebih tinggi ketimbang dengan yang lain-lain, karena manusia kan udah lupa ya gitu dengan kata-kata yang berima, dan masyarakat Indonesia kan suka pantun kan punya kata-kata belakang yang sama gitu kan. Jadi dengan kata-kata rima itu kebanyakan orang tuh ingat. Nah kayak kenapa kita salah satu contohnya tuh website ngebut nggak bikin ribut gitu. Jadi sama kayak kita jual BPS, kita bilang kalau di sini BPS itu kencang gitu kan, terus juga luasa. Dan kita nggak perlu panik tuh kalau misalnya hosting kita mungkin kan kapasitasnya nggak sebesar BPS, kita nggak ribut gitu ya gitu. Jadi itu sih yang ingin disampaikan adalah teman-teman pakai itu yang ngebut dan nggak bikin rempong gitu, nggak bikin ribut. Jadi kata-kata pengulangan kata but dan ribut gitu bisa teman-teman pakai. Nah kalau brand-brand lain mungkin ada nih, L'Oreal juga dia pakai kata bahasa Inggris ya, this is man or man, X for man. Jadi bisa juga karena belakangnya N dan man, belakangnya sama-sama N. Juga teman, aku suka Denkau, aku Denkau suka Denkau, diulang-ulang. Oh jeruk kombinasi jeruk. Nah itu teman-teman rasa kayak familiar ya gitu, kok selalu inget ya. Nah itu adalah salah satu teknik dari copywriting yang mungkin teman-teman bisa terapkan di bisnisnya teman-teman. Jadi ada perimanya di belakang. Nah kemudian memperpendek atau akronim yang kayak tadi. Kalau ini Gojek yang kemarin juga J3K gitu kan, McDonald jadi McD gitu kan, Tokopedia juga tadi aku sebutin, IB gitu. Sengaja agar mempermudah orang mengingat dan mempermudah akhirnya orang juga itu JK3 karena itu sesuatu yang penting untuk diingat gitu. Karena orang Indonesia kan suka tuh ya menyingkat-nyingkat sesuatu gitu kan di bagian depan. Itu salah satu juga mempelajari psikologi manusia terutama orang Indonesia. Oke lanjut, ini juga mempertajam kalimat depan. Kita bisa juga, tapi aku sih jarang pakainya karena agak sulit. Kalau bahasa Inggris mungkin lebih mudah ya. Kalau bahasa Indonesia itu nggak jarang ketemu. Saya kayak open a cook, open happiness. Biasanya dipakai untuk kata-kata yang berkaitan dengan promosi campaign. Kalau kita sering pakai tuh di campaign sosial untuk program-program medical host.
Nah, itu kita bisa pakai juga dengan tata bahasa kayak gini. Kayak kalau misalnya kamu beli ini, kamu bikin kebaikan kayak gitu. Kata-kata itu juga bisa dipakai. Jadi ada belahan kata mempertegas kalimat setelahnya atau sebelumnya juga. Oke, kemudian pengulangan. Jadi kalau di sini salah satunya matchbook ya, matchbook iklan, ada more power, more performance, more pro. Dia pakai kata pengulangan huruf M di depan. Tadi kayak mempertajam bahwa ini bagus loh gitu, karena ini. Ya, kan bisa pakai juga mungkin lebih baik, lebih indah, dan lebih enak. Bisa juga kayak gitu untuk makanan. Oke, kita mungkin lebih praktik ya, saya jawab aja. Nah, ini unsur-unsur copywriting. Aku bilang tadi ada anatomi copywriting, bisa dibilang. Ada headline, ada social proof, ada testimony, ada offering, ada promotion, ada asuransi, misalnya garansi berapa, terus kemudian call to action-nya, dan kemudian visual, foto atau video. Jadi copywriting yang baik adalah memenuhi syarat-syarat seperti ini. Nah, teman-teman harus memenuhi ini gitu ya. Kayak aku tadi contoh ya, website ngebut, nggak bikin ribut. Kita problem yang ingin diimplementasikan adalah kebanyakan orang-orang pengguna server hosting itu mungkin suka kerepongan gitu soal kapasitas. Kayak kita problemnya situ, kapasitas di situ. Terus merasa kayak nggak leluasa. Makanya kita kasih social proof-nya gitu ya. Social proof bisa boleh dipakai, boleh enggak, tapi kita kasih solusinya. Makanya kita jual VPS gitu kan, jual VPS. Nah, bisa juga teman-teman kasih testimoni di situ, review orang-orang juga bisa. Kemudian apa sih tawaran yang pengen disampaikan, solusinya apa, teman-teman bisa masukin di situ. Nah, ini biasanya kalau dipakai untuk promosi di sosial media atau misalnya di iklan yang sifatnya brosur. Karena kalau brosur itu biasanya menuntut lebih lengkap. Tapi kalau di ads kan punya batasan ya, poin-poinnya. Teman-teman bisa pakai secara mix. Biasanya yang paling utama tuh headline, offering, kemudian promotion, paling penting ya biasanya promotion itu. Bisa terakhir CTA dan visualnya. Nah, kalau untuk social proof dan testimoni itu balik ke bisa teman-teman di mix, boleh pakai boleh enggak. Kalau misalnya pakai yang social proof apa, tapi testimoninya nggak pakai gitu karena keterbatasan kata gitu ya. Tapi yang paling penting ada headline sih, headline itu yang paling penting sama offeringnya. Lanjut, nah ini aku bilang bedah ya. Oke, yang pertama itu tadi yang bilang ada teks, kemudian ada image-nya apa, gambarnya, kemudian headline-nya apa, kita bisa lihat. Terus juga ada CTA-nya, belanja sekarang, kalau ada shop now gitu. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, oke. Udah kecepatan kayaknya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya malah. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.